Saudara Saifuddin, Anda jangan menentang Pak Mahfud MD, karena Pak Mahfud MD bagian dari tokoh kami. Kalau Anda ingin membuktikan, ini yang akan terjadi. Karena saudara sudah menyakiti umat Islam dan termasuk orang Madura. Terima kasih. Kami tunggu Anda di Monas. Saudara Saifuddin, Anda jangan menentang Pak Mahfud MD, karena Pak Mahfud MD bagian dari tokoh kami. Kalau Anda ingin membuktikan, ini yang akan terjadi. Karena saudara sudah menyakiti umat Islam dan termasuk orang Madura. Terima kasih. Kami tunggu Anda di Monas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam giras. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di suasana hari ini kita berjumpa kembali dengan Farouk Abdullah channel ulas berita hangat yang senantiasa untuk memberikan edukasi dan informasi. Nah, pada hari ini kami mendapatkan banyak informasi tentang perkembangan terakhir pernyataan dari pendeta Saifuddin Ibrahim yang kian hari memecah anak bangsa menjadi terpecah belah, dan pendeta ini yang sejak awal meminta 300 ayat suci Al-Quran supaya dihapus atau di-skip, ternyata melebar kemana-mana. Yang menjadi persoalan kian melebar hari ini adalah tantangan carok terhadap Bapak Menko Polhukam Mahfud MD. Kemudian bilang-bilangin kacong, kemudian besi tua, segala macam labeling yang menjadi ciri khas orang Madura, kemudian dijadikan pelampiasan emosi pendeta Saifuddin Ibrahim. Banyak orang menilai ini rasis, dan banyak menilai apa yang disampaikan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim merupakan kelancangan yang kotor, yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pendeta yang dikatakan sebagai makhluk yang mengerti dan paling mengerti tentang kitab sucinya, namun dia menyampaikan dengan kata-kata hinaan-hinaan yang tak pantas dari mulut seorang pendeta mengatakan seperti ini. Seperti awal video tadi yang kita saksikan bersama, bagaimana akibat dari ucapan pendeta Saifuddin Ibrahim yang sangat menyakitkan orang-orang Madura, yang dikenal sebagai orang yang selalu menjunjung tinggi kehormatan, selalu menjunjung tinggi agamanya, selalu menjunjung harga diri. Dan hari ini ditantang oleh pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan hingga kini dari Amerika Serikat, pendeta Saifuddin Ibrahim masih kuar-kuar dengan menghujat banyak orang, menghujat kitab suci Al-Quran, menyebut-nyebut Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, menyebut-nyebut pondok pesantren yang didiskreditkan sebagai sesuatu yang menjadi ancaman atau bencana yang akan datang. Nah, rupanya hari ini kita dapatkan, walaupun saya belum sempat mendapatkan komentar-komentar dari kalangan ulama dan kiai untuk memberikan penjelasan apa sebenarnya yang akan dilakukan terhadap penistaan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Konon kabarnya, menurut informasi dari Kiai Haji Taufik dari Sampang,
bahwa Kamis Aliansi Ulama Madura AUMA akan datang ke Polda Jawa Timur untuk melaporkan apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim dan sekaligus mendesak, karena hingga hari ini Saifuddin Ibrahim belum dikabarkan sebagai apapun. Hanya pernyataan Pak Mahfud MD menyatakan agar akunnya ditutup dan segera diusut. Namun pendeta yang satu ini yang lancang mulutnya hingga saat ini belum ditetapkan sebagai DPO, daftar pencarian orang. Dan reaksi keras juga dari berbagai kalangan, ternyata muncul dari kalangan muda, dari kelompok santri jalanan, kelompok orang muda di Madura yang menyayangkan sikap dan kelancangan pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan harapan kita semuanya, mudah-mudahan pemerintah tidak terlalu lama membiarkan Saifuddin Ibrahim keluar-keluar, sehingga kami khawatirkan menyebabkan terpecahnya masyarakat di tengah-tengah negeri ini. Dan inilah komentar-komentar dari salah seorang santri jalanan yang merasa tersakiti dari berbagai sudut ucapan pendeta Saifuddin Ibrahim. Inilah wawancara saya dengan koordinator santri jalanan, yakni M. Randam. Kami dengarkan bersama-sama wawancara ini. Mas Randam, apa pendapat saudara tentang pernyataan pendeta Saifuddin Ibrahim yang mengusulkan kepada Menteri Agama untuk merubah 300 ayat suci Al-Quran yang dikatakan pemecah belah, radikal, dan membuat orang jadi teroris? Satu, tentang pendapat saya tentang hal itu, Saifuddin agamanya agama Kristen. Ngapain kemudian komentar-komentar tentang agama kami, agama Islam? Itu sudah satu menyalahi prinsip di kalangan Islam. Islam ya bagi kami rahmatan lil alamin. Al-Quran sebagai pedoman kami. Ngapain kemudian orang merintah-merintah merubah pedoman kami? Itu yang menjadi prinsip bagi kami. Udahlah, jangan ikut urusan orang, urusi sendiri urusannya sendiri. Itu satu. Yang kedua, dalam konteks Al-Quran hari ini dikait-kaitkan dengan radikalisme, dikait-kaitkan dengan segala macam. Itu adalah terorisme misalnya. Itu semacam tuduhan tak berdasar, karena Muslim dunia misalkan hari ini hanya sebagian kecil, kalau dihitung persentase tidak nyampe 1% yang jadi teroris. Kenapa kemudian dituduhkan kepada yang lebih banyak? Tentang ancaman tantangan pendeta Saifuddin Ibrahim kepada Mahfud MD, gimana? Tantangan jawab. Ya, itu sudah benar. Kalau pandangan saya, tangkap Saifuddin Ibrahim itu, karena ini membuat kegaduhan aja. Dan bagi saya, kalau persoalan carok bagi orang Madura ya, ini adalah prinsip yang tidak boleh diganggu. Kalau di Madura, satu, agamanya. Jadi sikap Saifuddin Ibrahim menurut saudara sikap yang bagaimana ini? Dengan kekasarannya berkata-kata, dengan kekasarannya menuduh-nuduh, apa kira-kira
perasaan saudara dan barangkali komunitas saudara? Ya, karena ini adalah negara hukum, maka Saifuddin harus ditangkap segera mungkin. Ini biar satu, bukan soal caroknya, tapi soal marwah kemaduraannya, bahwa Madura tidak pernah main-main dengan soal agama ini. Bagi saya itu. Apa kira-kira usaha, upaya-upaya generasi muda di Madura ini dalam rangka tegaknya hukum, demokratisasi, apa yang akan dilakukan oleh masyarakat Madura hari ini menyikapi tantangan, menyikapi tuduhan-tuduhan Saifuddin Ibrahim dalam hal yang tersebar hari ini di berbagai media? Ya, langkah kami adalah langkah menunggu kepolisian bertindak, karena ini adalah negara hukum, tidak boleh kemudian semerta-merta. Dan kami mendukung penuh kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Biar apa? Biar menjadi efek jerah bahwa ya agamaku agamaku, agamamu agamamu. Sebagai santri jalanan ya, Mas Ramdan itu, sikap masyarakat Madura yang ditangkap hari ini oleh Mas Ramdan, gimana sikap orang Madura, santri-santri muda hari ini? Kira-kira bagaimana tanggapannya atas pernyataan Saifuddin Ibrahim? Semuanya marah. Semuanya marah. Tetapi kemarahan itu perlu dikontrol, perlu dinasihati kiai-kiai. Kenapa? Masyarakat Madura hari ini mulai melek terhadap ilmu pengetahuan, perkembangan zaman dan segala macam. Tidak kemudian mencari Saifuddin dengan sendirinya, tapi karena ada penegak hukum, maka tugas penegak hukum untuk mencari itu. Hari ini kan pendeta Saifuddin Ibrahim kan ada di Amerika. Dan mereka masih siaran live, siaran langsung dari Amerika berkaitan dengan itu, dan tetap maki-maki bangsa kita termasuk umat Islam. Apa kira-kira harapan dan pesan yang akan disampaikan oleh saudara Ramdan sebagai santri jalanan kepada Saifuddin Ibrahim, pendeta Saifuddin Ibrahim, yang mungkin bisa juga channel ini bisa didengar oleh dan disaksikan oleh Saifuddin Ibrahim? Ya, karena toleransinya sangat besar di Indonesia, maka kami mohon kepada umat Islam jangan terprovokasi dengan ucapan-ucapan Saifuddin. Itu kita pasrahkan kepada penegak hukum, dan jangan mau umat Islam diadu domba dengan non-muslim lainnya gara-gara hanya Saifuddin Ibrahim ini. Maka untuk mengakhiri kegaduhan ini perlu penangkapan. Agar apa? Di hadapan hukum disodorkan semua bukti-buktinya. Siapa yang kemudian memulai? Kemudian ada pesan untuk Saifuddin Ibrahim? Segera menyerahkan diri aja ke penegak hukum, karena sampean pasti pulang. Anda pasti pulang ke Indonesia, dan itu akan menjadi atensi nasional kepada pihak kepolisian untuk segera ditangkap. Ya, terima kasih Bung Ramdan. Ya, terima kasih. Sebagai ketua santri jalanan di Madura. Terima kasih. Itulah kawan Farkabdillah, pernyataan dari Ramdan, salah seorang ketua santri jalanan Madura, yang cukup geram dengan sikap bunyi mulut pendeta yang semau-maunya. Dan dia berkeliaran masih
dalam perlindungan orang-orang tentu, karena dia baru pertama kali ke Amerika Serikat, dan tentu dalam perlindungan orang-orang di Amerika Serikat. Kemudian saya perlu garis bawahi bahwa manakala ini terus-menerus seperti ini, pemerintah tidak sigap, tidak cerdas menyelesaikan masalah-masalah ini. Saya khawatir perpecahan semakin menganga, semakin terbelah di tengah-tengah kita. Dan inilah pernyataan pula dari Fendi Kacong, salah seorang budayawan muda yang juga merasa tersinggung dengan pernyataan-pernyataan itu. Dan mudah-mudahan pernyataan-pernyataan dari orang-orang muda ini bisa meredam gejolak-gejolak dari orang Madura yang kita kenal sebagai orang yang selalu kokoh dalam menjaga agamanya, menjaga harga dirinya, menjaga martabatnya, sehingga kita berharap suasana ini bisa terkendali dengan nyaman. Inilah Fendi Kacong, budayawan Madura. Baru-baru ini di YouTube ada seorang bernama Saifuddin yang saya tidak tahu pasti apakah dia betul seorang pendeta atau dia adalah sejatinya bukan pendeta tetapi adalah orang yang sedikit tidak sehat, telah menyampaikan bahwa meminta dengan hormat kepada Menteri Agama Pak Yakut untuk menghapuskan 300 ayat yang ada di Al-Quran yang konon katanya si Saifuddin ini menyatakan bahwa 300 ayat itu adalah sumber-sumber dari radikalisme yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua yang saya ingin garis bawahi yang nanti saya akan komentari adalah dia menyampaikan juga perihal pesantren sebagai gerbong terorisme. Tiga halnya lagi, dia menyampaikan bahwa dengan logatnya ke Pak Mahfud MD dengan istilah carok. Saya ingin merinci satu persatu. Dalam konteks penistaan agama, yaitu misalnya si Saifuddin ini tidak pernah belajar soal toleransi, dia harus memulai kembali belajar arti toleransi. Arti toleransi. Toleransi dalam agama Islam, walaupun saya dalam kaidah keagamaan menyampaikan apa yang saya pahami dari pesantren yang ada di Madura. Toleransi itu sudah diajarkan dalam agama Islam, agama kami, dari pesantren-pesantren dan menjadi ajaran khusus dimulai dari proses Madinah Kartar atau Piagam Madinah. Proses Piagam Madinah itu tolong Pak Saifuddin kalau belajar itu ya yang benar. Pahami dulu konsep toleransi antar umat beragama itu. Di kami sudah paham dari sejak Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah. Hidup berdampingan, malah makan bersama, hidup bersama, rukun, damai, sentosa. Karena pada saat itu tidak ada orang-orang yang arogansi semacam Pak Saifuddin. Kenapa orang Ansor dengan orang Muhajirin, orang Mekah dengan orang Madinah yang pada waktu itu belum dalam konteks satu agama, perbedaan sosial yang juga berbeda, perbedaan kultur yang juga berbeda, bisa hidup rukun, damai, dan sentosa? Tentu jawabannya tidak ada orang-orang yang seperti Bapak Saifuddin yang tidak terhormat.
Yang kedua, mengenai pesantren. Pesantren di Indonesia dengan mengambil contoh nama pesantren yang disebutkan Saifuddin dianggap sebagai tolak ukur, mengatakan, mengeneralisir semua pesantren di Indonesia adalah tempatnya, gerbongnya terorisme. Walaupun dalam pernyataan ini, si Saifuddin ini juga kontradiktif. Dia menyampaikan sendiri bahwa dia pernah mengajar di pesantren tersebut dan pernah menyatakan dirinya sebagai pengajarnya. Dua pertanyaan dari hal ini yang muncul. Pertanyaannya, pesantren menyuruh pendeta menjadi guru. Sepertinya sudah tidak masuk akal. Yang pertama. Yang kedua, kalaupun iya, si Saifuddin itu mengatakan bahwa di tempat itu, di pesantren yang dia sebut dalam tanda kutip oleh Saifuddin sebagai tempatnya mengajar, adalah gerbongnya teroris. Berarti yang mengajar adalah gurunya teroris. Itu logikanya. Yang ketiga, ketika si Saifuddin meniru logatnya orang Madura, menimpali pernyataannya Mahfud MD dengan istilah carok, wah, ini sudah rasisme. Dalam otaknya, dengan istilah carok, dia sudah mendiskreditkan orang Madura dengan dianggap semuanya tukang carok. Itu rasisme. Negara, pihak kepolisian sudah memiliki tiga item. Pertama, sudah cukup untuk menangkap Saifuddin dimanapun berada. Kalau dalam beberapa video, dalam beberapa YouTube, ditengarai ada di Amerika, datangi. Karena sudah ada 3 yang dia gaduhkan. Pertama, dialah tokoh yang sejatinya terorisme. Pertama, dia sudah menyatakan bahwa 300 ayat yang ada dalam Al-Quran itu mengandung radikalisme, penistaan agama. Yang kedua, dengan memberi penyataan bahwa di pesantren adalah tempatnya teroris. Jadi tidak cuma konteks agama, tapi konteks mengatakan bahwa pesantren sebagai tempat terorisme itu juga sudah menyakiti kaum santri. Karena Pak Saifuddin tidak belajar soal sejarah Indonesia, mari saya kasih garis besar. Kaum santri nih Pak Saifuddin adalah sebagian banyak orang yang terlibat dalam kemerdekaan di Indonesia. Makanya ada peringatan Hari Santri. Kalau pesantren dianggap tempatnya teroris, maka tidak akan ada Hari Santri. Kenapa Hari Santri ada? Karena jasa-jasa kiai, jasa-jasa santri dalam memperjuangkan NKRI ini merdeka, termasuk Pak Saifuddin bebas ngomong seperti ini, berbicara seenaknya itu karena jaminan dari kemerdekaan yang diperjuangkan oleh sebagian banyak kaum kiai dan kaum santri. Itu dicatat Pak Saifuddin. Saya tidak tertarik dengan pernyataan-pernyataan yang tidak berlogika seperti pernyataan-pernyataan sampean itu. Sebenarnya hampir saya katakan bahwa itu pernyataan-pernyataan orang gila. Pernyataan-pernyataan orang yang sebenarnya tidak, misalnya kalau dalam agamanya masing-masing itu tidak mengerti makna arti dari ajaran agamanya masing-masing, termasuk kitabnya masing-masing.
Yang ketiga, ketika mimiknya menantang Carok, ini perlu diberi tanda kutip juga. Pak Saifuddin ini ketika menerima komentarnya, pernyataannya Mahfud MD, maka lihat reaksi kata Carok itu, mati ya Carok kayak gitu. Itu wujud dari istilah kejiwaannya sendiri yang sedang sakit. Pak Mahfud MD, orang Madura, itu tidak menantang Carok. Tapi si Saifuddin yang istilahnya sebenarnya dalam jiwanya mengandung radikalisme itu mengeluarkan kata Carok yang disandingkan kepada masyarakat Madura bahwa ahli Carok. Dan itu sudah rasisme. Anda sudah mencederai kebersamaan rakyat Indonesia yang diantaranya Indonesia yang berdiri di atas suku-suku bangsa, suku-suku daerah, suku-suku adat dan diantaranya adalah suku Madura. Anda sudah lukai. Anda sudah tidak menggunakan akal sehat Anda, dan saya yakin Anda tidak pernah belajar soal toleransi. Anda tidak pernah belajar soal hubungan antar umat manusia. Jangankan toleransi antar umat beragama, antar manusia ke manusia Anda tidak pernah menjaga perasaan siapapun. Dan Anda ini menganggap diri Anda sebagai minoritas dalam konteks sakit jiwa. Yang menarik Pak Saifuddin, saya ajarin sesuatu. Anda dengan mengatakan ya Carok ya mati, itu telah melambangkan bahwa rakyat Madura itu ahli kekerasan. Pak Saifuddin, Anda baca sejarah. Anda perlu belajar sejarah lagi, belajar soal sejarah Indonesia. Dari mana Indonesia? Anda harus belajar dari mana asalnya Majapahit, dari mana asalnya Nusantara, dan dari mana yang Nusantara itu melahirkan Indonesia. Itu dimulai dari begawan politiknya Raden Wijaya yang bernama Arya Wiraraja yang asli orang Madura. Anda lagi-lagi membuat fobia terhadap orang Madura. Anda lagi-lagi membuat fobia terhadap kaum santri. Anda telah membuat fobia terhadap Islam, dan Anda telah rasisme terhadap kultur kebudayaan orang Madura. Anda juga telah menghina pesantren kaum santri, dan Anda telah menistakan agama. Jadi cukuplah negara ini bergerak, kepolisian di Indonesia ini bergerak mencari yang namanya Saifuddin, karena dialah asli gembongnya terorisme. Gembongnya teroris, karena dia sudah menyatakan sendiri bahwa saya mengajar di sebuah lembaga yang di situ adalah tempatnya teroris, dan dia yang menyatakan dirinya sendiri sebagai pengajarnya. Berarti dialah yang mengajarkan terorisme di Indonesia. Diusut tuntas siapa Saifuddin, cari tahu siapa di belakang Saifuddin, karena saya tidak yakin. Saya punya banyak teman pastor, saya punya banyak teman non-muslim yang kami hidup berdampingan. Orang Madura bisa menerima siapapun. Oh iya Pak Saifuddin, saya kasih tahu, di Madura itu, terutama di Sumeneb, itu ada istilahnya wilayah yang sangat toleran. Di depan gereja itu ada masjid, di dekat gereja dan masjid itu ada kelenteng, dan kami hidup damai. Kami tidak damai kalau ada orang-orang yang seperti Pak Saifuddin. Madura telah melahirkan tokoh-tokoh nasional. Santri telah melahirkan tokoh-tokoh nasional. Santri telah melahirkan Gus Dur sebagai presiden di Indonesia. Islam telah melahirkan tokoh-tokoh pembaharu, pendiri Republik Indonesia. Anda telah melecehkan
melecehkan Islam, Anda telah menyakiti kaum santri, dan Anda telah rasis terhadap kaum masyarakat Madura. Tolong dengan hormat kepada pihak kepolisian, tangkap segera Saifuddin. Jangan biarkan mulutnya terus berbicara, jangan biarkan mulutnya terus mengucurkan radikalisme, jangan biarkan terorisme yang ada di otaknya menjadi benih-benih atas semua perbedaan-perbedaan beragama, perbedaan-perbedaan dalam keyakinan. Orang-orang seperti ini segera harus disadarkan dalam bentuk hukuman penjara. Demikian kita dengarkan bersama-sama ya dari pernyataan Fendi Kacong, budayawan Madura, yang memberikan sinyal sekaligus jawaban kepada Pendeta Saifuddin Ibrahim. Mudah-mudahan orang-orang muda ini bisa mengendalikan emosinya sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah yang lebih besar, berdampak yang lebih besar. Tentu saja kecepatan pemerintah dalam menangani kasus ini merupakan jaminan juga tingkat keamanan yang lebih terjaga. Sebab jika berlama-lama, sementara Pendeta Saifuddin Ibrahim masih berkuar-kuar, nantang-nantang di Amerika, nantang-nantang dia, bahkan dengan garangnya menyatakan siap jiwa dan raga. Bahkan sehelai rambut pun tidak ada yang jatuh karena dia berbuat seperti ini. Ini keangkuhan, tantangan secara halus yang diberikan, yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim. Sebenarnya kalau melihat sosok Saifuddin Ibrahim dari gestur, cara dia berbicara, bergerak, nampak dia seorang yang frustrasi. Nampak dia orang yang kehilangan arah. Nampak dia ada cita-cita yang lain. yakni mungkin cita-cita untuk hura-hura kehidupannya. Ya, mudah-mudahan segera pulang. Harapan saya agar DPO segera ditetapkan dan pemerintah dengan tangan panjangnya bisa segera membawa pulang Saifuddin Ibrahim. Dan itulah kawan Horak Abdillah beberapa komentar dan nukilan video yang saya sampaikan di grup-grup besar di Madura perihal tanggapan orang-orang Madura terhadap Saifuddin Ibrahim. Dan semoga kita tidak terpancing lebih kuat lagi, lebih emosi lagi dalam persoalan ini, dengan harapan ke depan seperti harapan kita semuanya, Saifuddin segera ditangkap dan dipulangkan ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan omelan-omelan, hinaan-hinaan, cercaan-cercaan terhadap umat Islam. Sekian, terima kasih. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita, semoga senantiasa memudahkan urusan kita, dan jayalah umat Islam dan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.